Guys, kalian tahu nggak kalau fraud itu nggak cuma terjadi di drama Korea, tapi juga terjadi di kantor pemerintah. Fraud itu apa sih? Singkatnya sih kecurangan, bisa manipulasi data, merampas aset, bahkan ada yang nyalain jabatan untuk dapetin cuan pribadi. Dan yang lebih seru, itu bisa terjadi di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Polri Investigator yang beranggotakan Desi Ramawati, Zikri Rifni, dan Alfaji Nur Ramadan. Kami akan menyampaikan hasil audit investigatif kami yang berjudul Transparansi Proyek, membongkar kecurigaan praktik kolusi dalam pembangunan gedung Pusdikat di Kota Biru melalui audit investigatif dalam KBMK tahun 2025. Tahap pertama yaitu pemeriksaan atau perkara. Tahap ini adalah tahap awal sebagai pertimbangan apakah akan menerima atau menolak pemeriksaan investigatif. Berdasarkan kasus, Kementerian ABC menerima aduan terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh saudara Eva. Apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka akan berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta peraturan terkait larangan gratifikasi. Oleh karena itu, pemeriksaan investigatif harus dilanjutkan secara cermat dan transparan untuk memastikan akurasi bukti, mengungkap seluruh pihak yang terlibat, serta memberikan rekomendasi tindakan hukum yang sesuai. Tahap kedua yaitu perencanaan. Layak atau tidak sebuah penyimpangan bisa diukur berdasarkan kecukupan informasinya yang memenuhi kriteria 5W plus 2H sebagai berikut. Yang pertama yaitu what? Apa jenis penyimpangan yang terjadi dan dampaknya? Jenis penyimpangan yang terjadi di antaranya, pertama, adanya tangkapan layar percakapan WhatsApp di mana saudara FH memberikan arahan kepada bawahannya yaitu saudara WI untuk menjadikan PT UBA sebagai pemenang lelang proyek pembangunan gedung Pusdiklat. Yang kedua, saudari FH dan saudara UC diketahui merupakan teman dekat sewaktu SMA. Nah, saudara UC diketahui sering mengirimkan parcel lebaran dan tahun baru kepada keluarga saudari FH dan memberikan voucher paket dalam umroh untuk saudara FH bersama istrinya. Yang ketiga, diketahui saudara FH terlihat bertemu dengan saudara UC di parkiran Mall Pondok Jaya dan menerima goodie bag warna merah muda yang diduga berisi uang. Nah, dampak dari kasus ini berupa kerugian keuangan negara karena proyek dikerjakan kontraktor yang dipilih secara tidak fair sehingga menghasilkan bangunan berkualitas rendah. Praktik juga merusak persaingan sehat antara perusahaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, siapa pihak-pihak yang terkait? Pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini diantaranya, pertama, saudara Fulan Hanuman atau berinisial FH selaku Kepala Bagian Umum pada Kementerian ABC. Yang kedua, saudara Ukul Cahya yang berinisial UC selaku pemilik PT UBA sendiri. Yang ketiga, saudara WI yang merupakan bawahan dari saudara FH. Yang ketiga yaitu where atau di mana tempat terjadinya penyimpangan. Nah, tempat yang menjadi dugaan terhadap terjadinya kasus ini diantaranya, yang pertama, Kementerian ABC. Penyimpangan dilakukan di Kementerian ABC dimulai saat saudara FH menjadikan saudara UC sebagai pemenang lelang. Yang kedua, parkiran Mall Pondok Jaya. Saudara FH terlihat bertemu dengan saudara UC melalui rekaman kamera CCTV. Yang ketiga, kediaman saudara FH. Saudara UC diketahui sering mengirimkan parcel lebaran dan tahun baru kepada saudara FH. Yang keempat, adanya tangkapan layar percakapan WhatsApp atau screenshot di mana saudara FH memberikan arahan kepada bawahannya agar menjadikan PT Ubani sebagai pemenang lelang proyek itu. Yang keempat yaitu when atau kapan waktu terjadinya penyimpangan. Terdapat beberapa waktu yang menjadi dugaan terhadap terjadinya penyimpangan, di antaranya yang pertama ada tanggal 15 Januari 2024 pukul 9 WIB di mana saudara FH bertemu dengan saudara UC dan menerima goodie bag warna merah muda yang diduga berisikan uang. Yang kedua ada
tanggal 22 Desember 2022, di mana adanya tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saudara FH dengan bawahannya yaitu saudara WI. Dan yang ketiga di tahun 2023, di mana saudara UC memberikan voucher paket perjalanan umroh untuk saudara FH bersama istrinya. Lalu yang kelima yaitu why. Mengapa penyebab terjadinya penyimpangan? Nah, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, saudara FH dan saudara UC diketahui merupakan teman dekat nih sewaktu SMA. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan. Karena kedekatan hubungan personal itulah dapat menciptakan peluang untuk kolusi dan pelanggaran aturan. Yang keenam itu how, bagaimana modus penyimpangan. Dugaan penyimpangan diketahui ketika adanya bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp. Penyimpangan ini diduga dilakukan dengan cara mengatur atau memanipulasi proses lelang, termasuk kemungkinan intervensi dalam evaluasi dokumen penawaran, koordinasi dengan panitia lelang, atau mempengaruhi peserta lain agar PT UBA memenangkan proyek secara tidak fair. Hal yang terakhir yaitu how much atau berapa banyak. Anggaran pembangunan gedung Pusdiklat diketahui adalah sebesar 50 miliar dan telah rampung 100% berdasarkan berita acara dengan realisasi kontrak sebesar 50 miliar. Dengan demikian, nilai penyimpangan yang diduga patut dihitung berdasarkan seluruh nilai proyek sebesar 50 miliar. Mengingat indikasi kuat bahwa kemenangan PT UBA dalam lelang didasarkan pada praktik tidak sah atau fair. Nah, berdasarkan kecukupan informasi dalam kasus penyimpangan tersebut, ditemukan bahwa kasus ini sepenuhnya memenuhi kriteria 5W plus 2H tadi. Maka, sesuai dengan pertimbangan profesional AP, kasus ini layak untuk ditindaklanjuti ke tahap investigasi. Tahap ketiga, yaitu pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kami menelusuri dan memverifikasi informasi awal dengan bukti yang akurat. Langkah-langkah yang kami lakukan pada tahap ini adalah A. Pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan meliputi kontrak, berita acara serah terima, bukti pembayaran, serta dokumen lelang yang memuat proses pengadaan hingga penunjukan pemenang. B. Pemeriksaan bukti digital. Kami memverifikasi keaslian tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saudara FH dan bawahannya. C. Wawancara klarifikasi. Wawancara ini bertujuan menggali penjelasan kronologis, latar belakang hubungan antar pihak, serta klarifikasi terkait dugaan penerimaan hadiah dalam proyek ini. D. Surveillance lapangan. Untuk memastikan kebenaran dugaan penyerahan goodie bag yang diduga berisi uang, kami melakukan surveillance di lokasi pertemuan di parkiran Mall Pondok Jaya. E. Analisis bukti. Pada tahap analisis bukti, kami berfokus untuk memastikan setiap data dan temuan dapat digunakan untuk menguji hipotesis dugaan. Analisis ini meliputi beberapa langkah, antara lain 1. Klasifikasi dan pengelompokan bukti yang terkait dengan bukti terkait proses lelang, bukti komunikasi, bukti transaksi, dan pemberian hadiah, serta bukti pembayaran proyek. 2. Pengujian keaslian dan validitas bukti. Memverifikasi keaslian bukti, seperti memeriksa dokumen digital, memeriksa tanda tangan dalam dokumen fisik, serta memvalidasi bukti percakapan. 3. Analisis hubungan antara bukti, link analisis. Melakukan pemetaan hubungan antar aktor, saudara Eva, saudara UC, saudara W. Dengan peristiwa, proses lelang, pemberian hadiah, proyek. Menggunakan teknik sederhana seperti timeline kejadian dan diagram hubungan. 4. Analisis kepatuhan proses lelang. Kami membandingkan prosedur lelang dengan aturan pengadaan, barang atau jasa pemerintah untuk melihat apakah penetapan PT UBA sesuai ketentuan atau terdapat manipulasi. 5. Analisis potensi kerugian negara. Potensi kerugian negara dapat dihitung dengan cara A. Membandingkan nilai kontrak 50 miliar rupiah dengan nilai wajar proyek berdasarkan standar harga pasar. B. Mengidentifikasi adanya pekerjaan di bawah spesifikasi atau volume tidak sesuai kontrak. C. Mengaitkan dugaan gratifikasi sebagai biaya ilegal yang dapat menambah kerugian negara. Tahap keempat adalah mengomunikasikan ekspos hasil audit investigatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah bukti ditemukan, kami mengomunikasikan hasil dari bukti tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang meliputi yang pertama adalah pimpinan Kementerian ABC, yang kedua adalah Inspektorat Jenderal dari Kementerian ABC, yang ketiga adalah aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan, dan yang terakhir adalah BPK dan BPKP. Berdasarkan kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat unsur gratifikasi atau praktik kolusi dalam pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru. Untuk itu, diperlukan audit investigatif terhadap kasus tersebut. Sekian, terima kasih.